saya Nurwarda Tunisa. Nama saya Herliwi Nur Aziza. Nama saya Fadlul Alam. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Pengertian pemasaran yaitu sistem kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai keinginan konsumen. Yang kedua, manajemen pemasaran, yaitu analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan. Jadi, bisa dikatakan bahwa manajemen pemasaran ialah tugas penting dan kreatif untuk memberikan kepuasan konsumen yang menghasilkan laba melalui permintaan konsumen. Selanjutnya, konsep pemasaran. Konsep pemasaran ada 4. Yang pertama, konsep produksi, yaitu suatu konsep di mana konsumen lebih menyukai produk yang terdapat di mana-mana dengan harga yang murah. Yang kedua, konsep produk, yaitu produk yang menawarkan mutu dan kualitas tinggi dan penampilan yang menarik. Yang ketiga, konsep penjualan, melaksanakan promosi yang menarik pada para konsumen. Dan yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran yaitu meliputi penentuan kebutuhan dan keinginan pasar yang sebagai sasaran dan memberi kepuasan yang efektif dan efisien. Organisasi dengan meningkatkan kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan implementasi secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi tercapai. Yang kedua, pengertian pemasaran. Pengertian pemasaran menurut W. Stanton adalah sistem kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Ketiga, dapat merumuskan tujuan perusahaan yang akan dicapai. Dengan strategi pemasaran, pelaku usaha bisa terbantu untuk merinci tujuan yang ingin dicapai perusahaan, baik itu tujuan jangka panjang ataupun tujuan jangka pendek. Yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran lebih efektif atas standar prestasi kerja. Pengawasan kegiatan anggota lain lebih diperhatikan agar peningkatan mutu dan kualitas semakin terjamin. Selanjutnya, fungsi strategi pemasaran. Fungsi strategi pemasaran yang pertama, meningkatkan motivasi untuk berpikir jauh ke depan. Strategi pemasaran memaksa manajemen perusahaan untuk berpikir out of the box. Hal ini sangat dianjurkan untuk menjaga ritme dan kelangsungan perusahaan. Yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif dan terarah. Strategi pemasaran berfungsi untuk mengatur arah dan jalannya perusahaan sehingga membuat tim koordinasi menjadi jauh lebih baik dan terarah. Yang ketiga, pengertian strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran menurut Sofyan Aswari adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Di dalam strategi pemasaran terdapat 4 tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas koordinasi kepada tim pemasaran. Yang kedua adalah mengukur hasil pemasaran menurut standar prestasi yang bagus. Yang ketiga adalah memberikan dasar yang masuk akal dalam setiap mengambil keputusan. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam strategi pemasaran. Di dalam strategi pemasaran terdapat 5 konsep. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Di dalam pasar terdapat perbedaan antara kebutuhan dan kebiasaan. Maka dari itu, perlunya perusahaan untuk melakukan klasifikasi pasar yang bersifat heterogen ke homogen. Yang kedua adalah market position. Di dalam pasar, tidak ada satupun perusahaan yang dapat menguasai pasar. Oleh karena itu, perlunya perusahaan mempunyai pola spesifik untuk mendapatkan posisi tinggi atau posisi kuat di pasar. Yang ketiga yaitu market entry strategi, yaitu strategi pemasaran untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu.
Adapun cara-cara yang sering dilakukan oleh sebuah perusahaan yaitu yang pertama membeli perusahaan, yang kedua adalah internal development, yang ketiga adalah bekerjasama dengan perusahaan yang lain. Yang keempat yaitu marketing mix strategi, yaitu kumpulan-kumpulan variabel yang telah digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Adapun variabel-variabelnya yaitu pertama produk, price, place, proses, partisipan, promotion, and then people, cycle, evidence. Yang kelima yaitu timing strategi. Di dalam perusahaan, pentingnya timing strategi khususnya di bidang produksi dan menetapkan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Contoh dari strategi pemasaran yaitu free sample. Free sample ini adalah melihat tanggapan konsumen serta melihat kekurangan dan kelebihannya. Yang kedua yaitu buy one get one, yaitu memperkenalkan produk baru dan menghabiskan produk lama. Ini akan menjelaskan perencanaan pemasaran. Nah, perencanaan pemasaran itu juga bisa dibilang market planning. Market planning itu merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan penetapan di awal sebagai tujuan, seperti penetapan strategi, serta menetapkan sebagai langkah operasional yang akan memungkinkan tercapainya tujuan perusahaannya. Nah, di situ ada dua landasan teori untuk melihat peran manajer dalam mengelola perusahaannya. Nah, teori pertama yaitu market theory. Market theory itu ditemukan oleh Pemberkin pada tahun 1988. Nah, manajer itu bisa dilihat oleh setiap keputusan yang diambil manajer, pada dasarnya itu keputusan yang reaktif. Nah, yang kedua itu planning and the control theory. Menurut teori tersebut merupakan manajer itu merupakan aktor yang aktif dalam mengelola perusahaannya. Di antaranya dengan memikirkan terlebih dahulu tanggapan yang akan dilakukan perusahaan terhadap perubahan lingkungan yang diperkirakannya terjadi di masa depan yang akan datang. Nah, sehingga di situasi tersebut sangat dominan dalam menentukan nasib perusahaan tersebut. Nah, juga di situ ada dua untuk bisa melihat manajer itu gimana karakternya. Nah, yaitu dengan cara planning mode. Planning mode itu merupakan manajer dianggap sebagai seorang pemikir reflektif. Yang kedua, evolution mode. Nah, di situ evolution mode itu merupakan manajer bukanlah semata-mata sebagai berpikir atau sebagai seseorang yang pemikir yang reflektif, tetapi seorang yang reaktif serta meyakinkan rencana dengan situasi lingkungan perusahaannya. Yang kedua yaitu hierarki perencanaan. Nah, hierarki perencanaan itu juga disebut dengan strategi making process. Nah, strategi making process itu adalah kegiatan perencanaan yang berkaitan dengan proses atau berkaitan dengan tujuan. Nah, penetapan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan sehingga dia diambil keputusan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan itu dalam perusahaan itu dibagi menjadi 4, yaitu visi, misi, tujuan, dan syarat. Nah, setiap hal tujuan itu proses pembuatan strateginya itu perusahaan, yaitu kebijakan, program, dan anggaran. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis rencana. Jenis-jenis rencana dibagi menjadi dua, yaitu rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang adalah rencana yang memiliki jangka waktu 5 tahun atau lebih, sedangkan yang jangka pendek memiliki jangka waktu 1 tahun sampai 3 tahun. Perencanaan
Perencanaan perusahaan besar dapat dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu perencanaan korporasi dan perencanaan operasional. Perencanaan korporasi merupakan perencanaan yang berisi penetapan tujuan dan strategi perusahaan yang meliputi keseluruhan organisasi perusahaan serta ditetapkan oleh manajemen. Yang kedua adalah perencanaan operasional. Perencanaan operasional merupakan perencanaan untuk mengimplementasikan rencana korporasi dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Berikut adalah unsur-unsur marketing plan. 1. Ringkasan dan tujuan perusahaan. 2. Tentukan target dan standar yang harus dicapai. 3. Tentukan target pasar. 4. Tetapkan jenis konten promosi. 5. Kenali kompetitor. 6. Tetapkan fokus dan prioritas. 7. Tetapkan budget. Strategi promosi produk adalah suatu kegiatan usaha yang digunakan untuk memperkenalkan produk secara luas kepada masyarakat. Tujuan promosi produk: yang pertama, meningkatkan daya tarik terhadap produk. Yang kedua, meningkatkan permintaan konsumen terhadap produk. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, menjaga loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Yang kelima, memperoleh support dari distributor. 4 jenis kegiatan promosi. Yang pertama, periklanan. Periklanan ini biasanya digunakan untuk menarik konsumen melalui berbagai macam media. Yang kedua, penjualan dengan tatap muka. Penjualan dengan tatap muka ini biasanya langsung mendatangi konsumen dan biasanya konsumen langsung membeli produk tersebut. Yang ketiga adalah publisitas. Publisitas ini hampir sama dengan periklanan, tetapi publisitas ini biasanya lebih rinci. Contohnya seperti di dalam koran dan majalah. Keempat adalah promosi penjualan. Promosi penjualan biasanya menggunakan berbagai insentif untuk menarik pelanggan seperti menggunakan paketan harga. 4 cara promosi produk yang efektif. Yang pertama, membuat website atau toko online. Yang kedua, menawarkan produk secara gratis. Yang ketiga, menawarkan produk di sosial media. Yang keempat, ikut serta dalam event atau sebagai sponsor.